Alhamdulillah, Joe Biden langsung cabut kebijakan anti-Muslim Donald Trump. Presiden Amerika Serikat Joe Biden pada hari Rabu kemarin menandatangani 15 tindakan eksekutif dan menangani pandemi COVID-19, perubahan iklim dan juga ketidaksetaraan rasial. Joe Biden juga membatalkan beberapa kebijakan yang diberlakukan oleh pendahulunya Donald Trump. Tindakan tersebut memenuhi janji Joe Biden untuk bergerak cepat pada hari pertama masa kepresidenannya, memulai proses Amerika Serikat bergabung kembali dengan perjanjian iklim Paris dan termasuk pencabutan izin presiden yang diberikan untuk pipa minyak Keystone XL yang kontroversial. Selain itu, Biden juga mencabut larangan bagi imigran dari sejumlah negara mayoritas Islam untuk masuk wilayah Amerika Serikat. Kebijakan kontroversial Donald Trump yang lebih dikenal dengan nama Muslim Ban. Biden juga menyerukan kepada pemerintahannya untuk memperkuat program DACA bagi para imigran yang dibawa ke Amerika Serikat sebagai anak-anak. Deferred Action for Childhood Arrivals atau DACA adalah kebijakan imigrasi Amerika Serikat yang mengizinkan imigran gelap yang dibawa ke negara tersebut saat masih anak-anak untuk mendapatkan periode penundaan deportasi selama 2 tahun serta bisa memperoleh izin kerja di Amerika Serikat. Presiden baru juga memerintahkan penggunaan masker dan penerapan jarak sosial di semua gedung federal dan di semua area federal. Biden mengakhiri deklarasi darurat nasional yang menjadi dasar untuk mengalihkan sejumlah dana federal untuk membangun tembok di sepanjang perbatasan Amerika Serikat hingga Meksiko. Di sisi lain, diberitakan sebelumnya, Trump lengser pada hari pelantikan. Biden akan ubah aturan Trump soal larangan masuk bagi beberapa negara Muslim. Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden berencana mengeluarkan sejumlah perintah eksekutif, salah satunya membatalkan larangan perjalanan kontroversial dari beberapa negara yang mayoritas berpenduduk Muslim pada hari pertama ia menjabat. Melansir dari Al Jazeera pada Minggu 17 Januari 2021, hal itu disampaikan Kepala Staf Gedung Putih Biden yang baru, Ron Klain, dalam memo yang diedarkannya. Pemerintahan Amerika Serikat yang baru disebut akan meluncurkan sejumlah perubahan kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama 10 hari pertama menjabat. Beberapa di antaranya terkait upaya pencegahan COVID-19 baru, bergabung kembali dengan Perjanjian Perubahan Iklim Paris dan Undang-Undang Imigrasi yang memungkinkan jutaan orang mendapatkan kewarganegaraan ataupun kewarganegaraan. Tak lama setelah menjabat pada tahun 2017, Trump mengeluarkan perintah eksekutif yang melarang wisatawan dari 7 negara mayoritas Muslim memasuki Amerika Serikat. Namun perintah itu dibuat ulang beberapa kali di tengah gugatan hukum dan versinya dikuatkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2018 lalu. Kebencian. Para pengamat mengatakan larangan tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Pasalnya aturan itu dikeluarkan dengan perintah eksekutif dan pernyataan resmi presiden ataupun Presidential Proclamation. Namun tuntutan hukum dari lawan konservatif dapat menunda proses tersebut. Biden pada Oktober mengatakan sebagai presiden dia akan bekerja sama dengan masyarakat Amerika Serikat untuk menghancurkan racun kebencian dalam masyarakat. Dia juga berjanji menghormati kontribusi dan ide setiap warga negara. Pemerintahan saya akan terlihat seperti Amerika dengan warga Muslim Amerika melayani di setiap tingkatan, ungkapnya. Perubahan lain termasuk perpanjangan batas waktu terkait pandemi, yaitu terkait penggusuran dan pembayaran pinjaman siswa, penerapan mandat masker di properti federal, dan perjalanan antar negara. Pemerintahan Biden juga menyiapkan solusi untuk menyatukan kembali anak-anak imigran yang terpisah dari keluarga mereka. Biden berencana untuk mengajukan undang-undang baru untuk menyediakan naturalisasi kepada 11 juta orang tidak berdokumen yang saat ini tinggal di negara itu.
Dalam 100 hari pertamanya menjabat, dia juga berjanji memvaksinasi 100 juta orang. Biden sebelumnya mengumumkan akan mendorong Kongres menyetujui paket stimulus 1,9 miliar dolar Amerika atau setara dengan 26,6 triliun rupiah untuk mengatasi kemerosotan ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19. Sementara itu diberitakan sebelumnya, Joe Biden dilantik. Pentagon khawatir akan adanya serangan anggota militer pengkhianat. Joe Biden akan segera resmi menjadi Presiden Amerika Serikat yang ke-46 dan masuk menduduki jabatannya di Gedung Putih. Pelantikan Joe Biden dilaksanakan pada Rabu 20 Januari 2021 di Washington DC, Amerika Serikat. Meskipun begitu, berbeda dari inaugurasi sebelumnya, tahun ini pelantikan Joe Biden penuh dengan persiapan militer. Ini karena adanya dugaan serangan militer yang akan terjadi pada saat pelantikan dilakukan. Dikutip pikiranrakyat.com dari Daily Mail, Pentagon mengkhawatirkan adanya serangan dari para anggota militer yang berkhianat pada negara. Hal itu ditujukan oleh adanya satu orang tentara cadangan dengan lisensi pengamanan VIP yang ditangkap karena diduga terlibat dalam penyerbuan Kapitol pada 6 Januari lalu. Selain dia, Pentagon juga masih menyelidiki setidaknya 22 orang anggota atau mantan militer Amerika Serikat yang diduga memiliki keterlibatan dalam penyerbuan itu. Dugaan keterlibatan muncul karena para penyerbu Kapitol memiliki peralatan yang seharusnya hanya dimiliki oleh para militer saja, seperti pelindung tubuh, headset radio 2 arah, dan juga taktik yang matang untuk menghadapi para kepolisian. Sekretaris Angkatan Darat Ryan McCarthy menyadari potensi ancaman para pengkhianat saat pelantikan presiden. Ia meminta agar para komandannya mewaspadai masalah dalam barisan tentara sendiri, kata pelantikan ataupun ketika pelantikan terjadi. Kami terus melalui proses dan berusaha mengambil pandangan kedua, ketiga dari setiap individu yang ditugaskan dalam operasi ini, jelas McCarthy. Dia juga menyatakan Angkatan Darat telah dilatih khusus selama 3 jam demi persiapan inaugurasi yang akan dilaksanakan. Persiapan tersebut demi memastikan anggota Garda mendapatkan teknik tentang cara mengidentifikasi potensi yang dilakukan dari orang dalam. Kendati demikian, McCarthy menyatakan pihak mereka hingga kini belum melihat adanya bukti dan juga potensi kerusuhan dari dalam pihak militer Amerika Serikat sendiri. Seperti diketahui, Donald Trump tidak senang atas keputusan pemilu Amerika Serikat ini, sehingga hal-hal yang tidak diinginkan terjadi di Gedung Putih beberapa hari yang lalu.